Shalom, selamat hari Minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali bergabung dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Hermanto, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat disilakan bangkit berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Kita jalani hidup dalam sukacita karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan. Kita berkumpul dan beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakanlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam ibadah ini, dan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kita memuji Tuhan dengan melakukan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jemaat kekasih Tuhan, ketika kita boleh dengan sukacita hadir dalam persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk sebagai saudara bersaudara dari tempat kita masing-masing di dalam Tuhan, ketika kita boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, siapa yang memanggil dan yang menolong kita? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta semua yang berdiam di dalamnya. Haleluya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, berdasarkan Mazmur 118, marilah secara berbalasan kita mengungkapkan syukur atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, biarlah Israel baru berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah warga gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah pendeta, penatua dan syamas gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah sekolah minggu, remaja dan pemuda, PPR, PKB gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita memuji Tuhan dengan melakukan pelengkap kidung jemaat ketiga. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, yang terdapat dalam Efesus 5 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihimu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Kita merespon hukum kasih dengan melakukan bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia tanpa cinta kasih, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan Ku pahami semua bahasa, hanyalah bahasa kasih, kunci
Silakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kita dengan menyanyikan pengakuan dosa dari pelengkap Kidung Jemaat 40 ayatnya yang pertama. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Jemaat yang terkasih, setiap kali ketika dalam kesungguhan, dengan tulus hati kita mengakui dosa kita, serta menyatakan kesediaan kita untuk menanggalkan cara hidup kita yang lama, maka kepada kita sekalian berita pengampunannya diperdengarkan. Roma pasal 6 ayat yang ke-20, 22 dan 23 berbunyi, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Marilah kita sambut dengan sukacita iman dalam syukur kepada Tuhan, kasih dan anugerahnya yang luar biasa ini bagi kita. Mari kita bersama memujikan besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Menghayati kebesaran anugerah Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menyatakan hidup yang terus mengandalkan Dia dan terus hanya terpaut padanya. Jaminan firman-Nya juga mau meneguhkan kita, mengatakan bahwa sungguh Allah melindungi kita. Karena itu mari kita buka hati dan hidup kita untuk menelaah firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama. Kita awali dengan melakukan pujian Mari Masuk, Mari Masuk, Masuk hatiku ya Yesus. Kita berdoa. Ya Allah kami, Sang Pelindung kehidupan kami. Dalam perlindungan-Mu kami terus menikmati dan mengalami kehidupan ini. Oleh lindungan Tuhan kami dimungkinkan kembali berjumpa dalam persekutuan secara online saat ini. Tuhan, bukakan hati pikiran kami, dan Roh Kudus berkarya atasnya, sehingga kami mendengar, merenungkan, dan melakoni firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Bersabdalah melalui Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dalam Kitab Mazmur pasal 34 ayat 15 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman.
Amin firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Yang disebutnya berbahagia ialah kita sekalian yang telah mendengarkan firman Tuhan dan kita pelihara dalam hidup kita, kita terus renungkan dan kita wujudkan dalam hidup kita di setiap waktu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berada dalam situasi yang terjepit. Mau maju bahaya, mau mundur bahaya, maka di situasi terjepit ini, seringkali kita sangat bingung, entah mau berbuat apa, sementara kita didesak juga untuk mengambil keputusan. Dan tak jarang dalam situasi itu kita malah memilih jalan yang tak benar. Sebagaimana kita telah ketahui bersama Bapak Ibu bahwa Mazmur yang kita baca saat ini adalah lanjutan dari bacaan kita saat kita menghayati HUT kemerdekaan RI. Ketika Daud dalam situasi yang terjepit, ketika Daud sedang ada dalam tekanan oleh karena orang yang memusuhinya, dan ia sedang ada dalam ancaman, sedang ada dalam bahaya untuk nyawanya. Dan oleh Mazmur ini, Daud hendak mengingatkan kita seperti apa kita bertindak dalam penderitaan, dalam kesesakan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, beberapa keyakinan yang keliru terjadi dalam hidup beberapa orang. Ada anggapan dengan melihat situasi yang ada, ia beranggapan bahwa Tuhan lebih berpihak kepada orang yang hidupnya tidak benar daripada orang yang hidupnya benar. Ada juga anggapan bahwa ketika hidup benar, maka pasti tidak akan mengalami kesulitan hidup. Anggapan-anggapan yang keliru inilah yang sering membuat kita makin sulit saat menghadapi kesulitan. Dan bahkan tidak jarang, karena dipicu oleh anggapan ini, maka banyak orang yang tadinya di jalan benar memilih jalan yang tak benar. Apalagi kita saksikan akhir-akhir ini ada begitu banyak ketidakadilan, di mana orang yang tidak benar, contohnya misalnya korupsi, mencuri hak orang lain, tidak mendapatkan hukuman yang sepadan dengan tindakannya. Terus ada potongan hukuman dan lain sebagainya, sehingga ketika dikalkulasi dia lebih untung. Sehingga ada anggapan yang tidak apa-apalah bersakit-sakit dahulu di penjara, habis itu bersenang-senang menikmati tabungan hasil korupsi itu. Sehingga ada lontaran candaan tak lama banyak orang yang bercita-cita untuk jadi koruptor. Situasi ini yang real,
di tengah-tengah bangsa dan negara kita, yang bisa saja memicu orang untuk tidak lagi ada pada jalan kebenaran. Terus hidup jujur malah mendapatkan banyak sekali tantangan. Dalam kebenaran malah berjumpa dengan rupa-rupa penindasan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, kita umat Tuhan, lewat Mazmur ini ditegaskan, jangan sampai terbuai dengan kondisi dunia ini. Jangan sampai kita mengukur kualitas hidup kita lewat pandangan manusia. Kita diingatkan, mari ukur kualitas hidup kita lewat kehendak Tuhan. Jauhilah yang jahat, hidupilah kebenaran. Ini diungkapkan dalam bacaan kita lewat pengalaman iman Daud dalam situasi yang ia alami, bahwa sungguh ketika mau mengandalkan hikmat manusia, kita hanya akan cepat atau lambat tiba pada penyesalan. Menghadapi situasi sulit, kita harus terus bergantung pada hikmat Allah. Karena sungguh jaminan perlindungannya berlaku bagi kita yang mau berharap padanya. Itulah sebabnya lewat Mazmur ini kita diajak untuk datang pada Tuhan dalam segala situasi kehidupan yang kita alami. Terlebih dalam situasi sulit, dalam situasi terjepit. Berserulah kepada Tuhan. Sebab dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat yang ke-19 bacaan kita. Karena itu kita diingatkan, mari dalam penghayatan iman kita ini, kita menghadapi situasi hidup kita dengan mengingat bahwa Allah menjamin kita dengan perlindungannya dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu, mari terus kita belajar untuk sabar dan tetap menaruh iman dalam pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pasti turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya, yang telah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini kita bisa bandingkan dengan Roma 8 ayat 28. Sungguh dalam segala perkara Allah peduli bagi kita. Lewat Mazmur ini kita diingatkan akan jaminan perlindungan Allah bagi kita sekalian. Sungguh perlindungan Allah itu nyata dalam hidup kita, yang terus mengarahkan permohonan hanya kepadanya. Oleh karena perlindungan Allah, kita dimungkinkan berjumpa kembali dalam persekutuan ini. Saya harus mengakui Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh Allah berkarya, bertindak, turut bekerja dalam situasi yang saya alami beberapa waktu lalu. Saat dinyatakan terpapar virus corona, maka saya harus menjalani isolasi. Dan di masa-masa itulah sungguh saya menyaksikan dengan mata kepala, dengan mata iman, sungguh karya Allah itu luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan telah menjadi alat dalam tindakan Allah bagi saya secara pribadi dan kami yang menjalani masa isolasi. Karena itu, lewat kesempatan ini saya bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Topangan yang dinyatakan sungguh
nyata sebagai kasih bagi kami, bagi saya secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, oleh karena itu apapun yang kita hadapi saat ini, yang membuat kita terbeban, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Sebab yakinlah Dia turut bekerja. Bahkan dalam karya Allah, Dia bisa mengolah masalah yang kita hadapi menjadi sebuah kebaikan atas kehidupan kita. Banyak orang yang mengakui setelah menghadapi masalah, dia dihantar makin dekat kepada Tuhan, makin menghayati betapa Tuhan dalam karyanya terus memperkenalkan dirinya kepada kita dalam situasi sulit, sehingga kita makin mengenalnya dan kita makin mau akrab dan intim padanya. Kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah apapun yang ada di dunia ini yang melanda kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam pergumulan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita ingat pengalaman Daud dan pergumulan imannya yang dinyatakan lewat Mazmur saat ini. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah alpa dari orang-orang benar. Telinganya selalu tajam mendengarkan mereka yang berseru meminta pertolongan darinya. Teruslah berharap hanya padanya. Dan dalam situasi ancaman apapun, seperti yang dialami pemazmur dalam bacaan kita saat ini, ingatlah bahwa jaminan perlindungan Allah, sebagaimana telah dinyatakan dan dialami oleh pemazmur, juga berlaku atas saya dan Bapak Ibu sekalian. Karena itu, mari kita terus berlindung hanya pada Allah, hidup dalam ketetapannya, dan apa yang Ia kehendaki menjadi prioritas hidup kita sebagai wujud bahwa kita mau terus berlindung pada Allah dan tidak akan pernah tergiur oleh kejayaan-kejayaan sesaat di dunia ini. Namun kita tetap dalam prinsip kebenaran untuk menghidupi ketetapan dan kehendak Allah sebagai umatnya yang berlindung padanya. Allah peduli, Allah mengerti tentang persoalan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Ia melindungi kita dan Ia akan bertindak. Ia sedang dan akan terus bertindak dalam perjalanan kehidupan kita. Percayalah, Tuhan melindungi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan bagi kita. Kita sambutnya dengan mengambil sikap saat teduh. Kita mulai. Amin. Mari kita lanjutkan respons kita terhadap perenungan firman Tuhan dengan bersama memujikan pujian Allah peduli.
darah yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita menjatuh dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di tengah persekutuan kami saat ini, Tuhan, kami menghampiri-Mu dalam syukur kami, karena sungguh kami mengalami dan menikmati perlindungan-Mu dalam hidup kami ini. Tuhan, atas perlindungan-Mu jualah, sehingga kami menikmati rupa-rupa berkat-Mu dalam hidup ini. Demikian bersama kekasih-kekasih Tuhan, Anak Elora, Ibu Ami Destiana Rara, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya yang menikmati berkat Tuhan lewat pertambahan usia. Engkau Tuhan yang menjamin kehidupan kami dengan perlindungan-Mu, yang terus melindungi kekasih-kekasih-Mu ini dalam seluruh perjalanan hidup anugerah Tuhan. Meskipun kami dirundung pergumulan, tetapi kami meyakini bahwa jaminan perlindungan Allah terus menjadi bahagian kami. Karena itu kepada Tuhan kami menyatakan seruan kami, memohon pertolongan Tuhan dalam seluruh pergumulan kehidupan kami. Demikian kami nyatakan bersama kekasih-kekasih-Mu dalam pergumulan karena sakit. Orang tua kekasih Bapak Sakeus Tombi dalam kondisinya di rumah, Nenek Im di Mamuju, orang tua dari Bapak Bernabas Rebong di kampung, Bapak Dr. Imade Budiarsa dalam perawatan dan pemulihannya di Jogja. Orang tua Ibu Tutut Saputri di Jambi dalam pemulihannya. Ibu dari Bapak Ridwan Kau di Besoa dalam perawatan dan pemulihannya. Hamba-Mu Syamas Ibu Marjuni dan anak kekasih Desti yang sedang dalam perawatan dan pemulihan.
Juga hambamu Syamas Ibu Agustina Bulawan bersama Bapak Robinson Tandiroksok dalam pemulihan. Juga orang tua kekasih, ibu dari Ibu Niketut Nurhayati dalam pemulihannya di rumah sakit di Bali. Dan semua umat-Mu Tuhan, yang dalam kondisi yang sama, terus memohon pertolongan Tuhan. Kami mohon karya-Mu Tuhan, juga dialami oleh kekasih-kekasih-Mu ini. Demikian kami berdoa untuk semua orang yang sedang berjuang dalam pemulihan karena terpapar virus corona. Engkau Tuhan, Sang jaminan hidup kami yang terus melindungi kami. Kepadamu kami bersandar, kepadamu kami terus bermohon. Berkenanlah kiranya terus menyatakan karya-Mu dalam kehidupan kami ini. Tuhan, Engkau melihat kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kehidupan dalam rumah tangga masing-masing. Engkau Tuhan yang terus berkarya, Engkau Tuhan yang terus melindungi kami sekalian. Dalam usaha pekerjaan yang digeluti, dan dalam segala kehidupan yang tengah dijalani Tuhan yang akan terus berkarya dalam campur tangan Tuhan atas seluruh keadaan kehidupan kami. Semua kami yang menyatu dalam persekutuan secara online saat ini, kami percaya Tuhan terus melindungi kami sekalian. Tuhan, apapun yang menjadi rencana-rencana kami percaya Tuhan berkenan memberkatinya dan campur tangan atasnya sehingga kami dapat wujudkan karena perkenanan Tuhan. Demikian bersama kekasih-Mu Bapak Butu Makdika sekeluarga, hamba-Mu Syamas Ibu Rosa, dalam rencana mereka untuk melangsungkan perjalanan menuju ke Kolaka untuk sebuah acara keluarga. Tentu Tuhan, lindungan Tuhan akan menghantar mereka tiba di Kolaka dan bahkan mengantar mereka untuk kembali ke Palu dalam kasih setia Tuhan, dalam sukacita hidup mereka. Rencana ini akan dilangsungkan jika Engkau berkenan pada tanggal 1 September. Tuhan bukakan segala yang terbaik bagi kekasih-kekasih Tuhan ini. Tuhan, kehidupan kami sebagai sebuah persekutuan jemaat-Mu pun hanya kepadamu kami terus serahkan. Seluruh penataan pelayanan dan apapun yang kami kerjakan dalam kebersamaan kami sebagai persekutuan. Lebih khusus, pembangunan pastori yang terus sedang berlangsung. Tuhan terus campur tangan dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan terus menolong tukang yang bekerja. Semuanya dapat dilakukan dalam kemurahan kasih setia Tuhan. Ya Allah kami, Engkau melihat kehidupan kami terus datang menyerahkan seutuhnya hanya kepadamu. Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan. Terimalah syafaat kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk uang untuk mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 107 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa.
segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Marilah kita berdiri untuk diri dan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semua berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dan kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkati hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan melakukan Bapa, ku persembahkan tubuhku. Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Kepada kita sekalian diingatkan untuk terus menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Dan ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengarkan saat ini, bahwa dalam kondisi apapun perjalanan kehidupan kita, sungguh jaminan perlindungan Allah berlaku kepada kita sekalian. Teruslah teguh dalam iman, dalam pengharapan kepada Tuhan, dalam perjalanan hidup kita ini. Percayalah Tuhan terus bekerja dalam segala situasi kehidupan yang kita sedang hadapi. Mari bersama kita mengakhiri ibadah ini dan menyanyikan Kasih Tuhan mengiringi. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Pergilah kamu sekalian ke dalam kehidupanmu. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu menyatakan kemuliaan bagi Tuhan
Nyatakanlah hidup yang menjadi berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, disilakan untuk menyimak beberapa warta jemaat Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Ibadah hari Minggu, tanggal 5 September 2021, dilaksanakan secara online, dapat diikuti melalui kanal YouTube GTM Jemaat Philadelphia Palu pada pukul 9.00 WITA. Ibadah rumah tangga dan ibadah kategorial PAR GTM, PP GTM, PPR GTM, dan PKB GTM untuk sementara masih ditunda. Laporan keuangan mingguan. Jemaat dapat memperhatikannya melalui selebaran yang dibagikan oleh BPMJ GTM Jemaat Philadelphia Palu. BPMJ GTM Philadelphia Palu menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas dan kegiatan, serta mendukung program pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Selama ibadah online, jemaat dapat langsung menyetor persembahan melalui majelis terdekat atau langsung kepada bendahara umum atau wakil bendahara umum. Selain itu, jemaat juga dapat menyetor melalui transfer bank ke rekening BRI nomor 510102091253 atas nama GTM Jemaat Philadelphia Palu. Setelah melakukan transfer, harap segera melakukan konfirmasi kepada bendahara umum dan wakil bendahara umum. Untuk persembahan pembangunan pastori, Bapak Ibu
Jemaat kekasih Tuhan dapat menyetornya melalui bendahara umum atau wakil bendahara umum, atau langsung kepada bendahara Panitia Pembangunan Pastori. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan juga dapat menyetornya melalui rekening bank BNI di nomor 1211379172 atas nama Panitia Pembangunan Pastori Philadelphia. Setelah melakukan transfer, harap segera melakukan konfirmasi kepada bendahara umum atau wakil bendahara umum atau kepada bendahara pembangunan pastori. Demikian Warta Jemaat. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.